Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar analisis data kategori untuk submateri uji Z untuk kebebasan. Jadi yang pertama ini kita mencoba membuat tabel kontingensi. Jadi tabel kontingensi ini adalah alat dasar dalam statistik untuk menampilkan frekuensi dari kombinasi dua variabel kategorikal. Dalam contoh soal ini terkait dengan COVID ya. Ini variabelnya adalah status vaksin, ini ada vaksin dan tidak divaksin, dan status COVID nih, ini positif dan negatif, dan ini totalnya. Selanjutnya kita menghitung peluang terkena COVID. Kita mencoba menghitung peluang terkena COVID-19 dari contoh soal berikut. Untuk peluang positif vaksin, jadi jumlah positif pada vaksin dibagi total vaksin ini 0,08, dari mana? Dari 20 dibagi 240. Selanjutnya kita coba juga melihat peluang positif bersyarat tidak divaksin, jadi jumlah positif pada tidak divaksin bagi total tidak vaksin, jadi 80. Ini 80 dibagi 220, nilai peluangnya 0,36. Selanjutnya kita menghitung resiko relatif. Ini mengukur seberapa besar kemungkinan suatu kejadian terjadi pada kelompok yang terpapar, misalnya divaksin, dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Dan rumusnya ini resiko relatif, rumusnya peluang positif bersyarat vaksin dibagi peluang positif bersyarat tidak divaksin. Jadi dari nilai yang sebelumnya ini 0,08 dibagi 0,36, jadi resiko relatifnya 0,29. Artinya orang resiko terkena COVID-19 pada orang yang sudah divaksin adalah 0,229 kali resiko orang yang tidak divaksin. Dengan kata lain, vaksinasi menurunkan resiko terkena COVID-19. Selanjutnya kita uji hipotesis Z untuk kebebasan. Ini untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara vaksinasi dan status COVID. Ini kita menggunakan uji Z. Untuk H0-nya ini tidak ada perbedaan dalam proporsi, jadi variabelnya saling bebas. Untuk H1-nya ada perbedaan dalam proporsi. Ini kedua variabel tidak saling bebas. Dan statistik ujinya kita menggunakan uji Z, hitungnya dengan rumus berikut. Dan didapatkan Z hitungnya 7,57 dan Z tabelnya 1,96. Karena Z hitung ini lebih besar dari Z tabel, maka tolak H0 ya. Perlu diingat bahwa di sini kita menggunakan tanda mutlak juga. Karena kita tolak H0 dan kita dapat menyimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa vaksinasi mempengaruhi status COVID-19 pada taraf nyata 5%. Dan ini sintaks ARIA. Jadi ini positif vaksinnya 20, negatif vaksinnya 220, positif tidak vaksin 80, negatif tidak vaksin 140. Lalu kita hitung P1 P2, resiko relatifnya P1 bagi P2, didapatkan 0,229. Lalu kita uji Z, didapatkan 7,28. Dan di sini kita rumus if else dan didapatkan tolak H0, jadi ada cukup bukti bahwa vaksinasi berpengaruh terhadap status COVID-19. Dan selanjutnya ada latihan soal. Seperti biasa latihan soalnya satu tipe dengan di atas. Ini ada 5 soal. Untuk soal yang pertama ini terkait dengan pengaruh konsumsi gula terhadap resiko diabetes. Jadi dalam sebuah penelitian sebanyak 500 orang diperiksa untuk mengetahui hubungan antara konsumsi gula tinggi dengan risiko diabetes.
Dari 300 orang yang didiagnosis dengan diabetes, 180 diantaranya memiliki konsumsi gula tinggi. Dari 200 orang yang tidak menderita diabetes, 50 diantaranya memiliki konsumsi gula tinggi. Dan pertanyaannya, pertama, buat tabel kontingensi dari data tersebut. Yang kedua, tentukan peluang seseorang menderita diabetes jika mereka memiliki konsumsi gula tinggi. 3. Tentukan peluang seseorang menderita diabetes jika mereka memiliki konsumsi gula rendah. Yang keempat, tentukan resiko relatif konsumsi gula tinggi terhadap resiko diabetes. Dan yang pertanyaan yang kelima, ini uji kebebasan antara konsumsi gula dan resiko diabetes dengan menggunakan uji. Untuk topik yang kedua, ini hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru. Jadi sebuah studi dilakukan untuk mengevaluasi hubungan antara merokok dan kanker paru-paru dari 400 orang yang terdiagnosis kanker paru-paru. 250 diantaranya ada perokok. Dari 600 orang yang tidak terdiagnosis kanker paru-paru, 200 diantaranya adalah perokok. Pertanyaannya, buat tabel kontingensi dari data tersebut. Hitung peluang terkena kanker paru-paru pada perokok, hitung peluang terkena kanker paru-paru pada non-perokok, hitung resiko relatif perokok terhadap kanker paru-paru, uji apakah ada hubungan antara merokok dan kanker paru-paru dengan menggunakan uji Z. Untuk topik yang ketiga, ini pengaruh latihan fisik terhadap obesitas. Jadi sebuah survei dilakukan terhadap 700 orang untuk menilai hubungan antara latihan fisik rutin dengan obesitas. Dari 300 orang yang tidak mengalami obesitas, 240 orang rutin berolahraga. Dari 400 orang yang mengalami obesitas, 150 orang rutin berolahraga. Pertanyaannya, buat tabel kontingensi dari data tersebut, hitung peluang seseorang tidak mengalami obesitas jika mereka rutin berolahraga. Hitung peluang seseorang mengalami obesitas jika mereka tidak rutin olahraga. Hitung resiko relatif latihan fisik terhadap obesitas. Uji kebebasan antara latihan fisik dan obesitas dengan menggunakan uji Z. Untuk topik yang keempat ini terkait dengan pengaruh konsumsi sayur terhadap resiko penyakit jantung. Jadi dalam sebuah penelitian, 500 orang diperiksa untuk mengamati hubungan antara konsumsi sayur harian dengan risiko penyakit jantung. Dari 200 orang terdiagnosis penyakit jantung, 60 diantaranya memiliki kebiasaan konsumsi sayur harian. Dari 300 orang yang tidak terdiagnosis penyakit jantung, 220 diantaranya rutin mengkonsumsi sayur setiap hari. Pertanyaannya, buat tabel kontingensi dari data tersebut. Hitung peluang seseorang menderita penyakit jantung jika mereka rutin mengkonsumsi sayur. Hitung peluang seseorang menderita penyakit jantung jika mereka jarang mengkonsumsi sayur. Hitung resiko relatif konsumsi sayur terhadap penyakit jantung. Uji apakah ada hubungan antara konsumsi sayur dan penyakit jantung dengan uji Z. Dan ini topik yang terakhir, pengaruh konsumsi kopi terhadap insomnia. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara konsumsi kopi dengan insomnia. Dari 350 orang yang mengalami insomnia, 250 diantaranya rutin minum kopi. Dari 150 orang yang tidak mengalami insomnia, 50 diantaranya rutin minum kopi. Pertanyaannya, buat tabel kontingensi dari data tersebut. Hitung peluang seseorang mengalami insomnia jika mereka rutin minum kopi. Hitung peluang seseorang tidak mengalami insomnia jika mereka tidak minum kopi. Hitung resiko relatif konsumsi kopi terhadap insomnia. Uji kebebasan antara konsumsi kopi dan insomnia dengan menggunakan uji Z. Dan kelima soal ini akan kita bahas juga di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.